kabarnya hari ini? Luar biasa, diberkati melimpah-limpah dan menjadi berkat. Wah, kamu sehat-sehat saja kan? Sehat dong. Waduh, terus gimana ya teman-teman di rumah ya? Coba kita sapa yuk. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti pada sehat-sehat kan? Wow, pastinya dong sehat. Kalau kita tidak keluar rumah, kalau kita stay di dalam rumah, pastinya kita sehat-sehat saja. Nah, untuk itu, sebelumnya itu, kita kan mau menghibur teman-teman yang ada di rumah. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau beribadah, kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau buka dengan doa aja. Kamu berdoa aja. Oh boleh kak. Ayo kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa keluar rumah, tapi Engkau masih bisa pertemukan kami ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan seperti biasanya ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, silakan Je, kita mau memuji Tuhan yuk Je. Ayo teman-teman, ayo kita nyanyi lagu I Love You Jesus, tapi pakai 3 bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga baru bahasa Jawa. Bisa kan? Oke, siap. Tapi semuanya harus berdiri. Kalau semuanya berdiri semangat, kita nyanyi dengan semangat. Oke, semuanya semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Lagu yang ketiga. Aku tresno Jesus, jero banget. Yes aku jero banget. Tresno aku jero banget. Aku cinta Yesus dalam my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Wow, berarti cintamu, kita punya cinta harus lebih dalam lagi untuk Tuhan. Nah, untuk itu kita menyanyi lagi satu lagu yuk. Ayo, boleh. Iya, kita lagu kedua kakak. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih
dari pelangi. Pelangi. Wow, lebih indah dari lagi apa lagi? Bintang di langit. Bintang di langit. Lebih indah apa lagi ya? Kayaknya bunga. wah, lebih indah dari bunga. Berarti dia punya lebih indah ya. Nah, adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang indah. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap Cinta Yesus. selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau pertemukan kami lewat ibadah streaming Tuhan, lewat ibadah live Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi bekal untuk kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan dan selalu mau mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati, melindungi kalian selama 1 minggu ini, sehingga kalian bisa tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, saat sore hari ini Tante Tabita mau membawakan satu cerita firman Tuhan tentang kasih. Kita mau lihat di Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tante bacakan ya. Kalian di rumah juga boleh membaca. Ambil Alkitabnya. Buka Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Kita mau baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, memintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Di sini Tuhan rindu supaya kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tante ada cerita. Ada 2 anak. Yang satu bernama Bim Bim, yang satu bernama Bulbul. Bim Bim selalu memusuhi Bulbul. Dia selalu membuat nangis, dia sering mencaci, dia sering mengganggu Bulbul. Kalau Bulbul ada mainan, dia selalu merebut mainannya. Sampai pada akhirnya Bulbul menangis, sedih, dan Bulbul bilang sama ibunya, Ibu, aku kesal sama Bim Bim. Lalu ibunya bilang seperti ini, kenapa? Karena aku selalu disakitin hati aku selalu dikata-katain, mainanku selalu direbut, kalau aku punya makanan selalu diambil. Lalu ibu daripada Bulbul bilang seperti ini, kamu tidak boleh membenci dia, walaupun dia anak yang tidak baik. Kamu harus mengasihi dia, kamu harus berdoa buat dia supaya dia tidak seperti itu. Mana bisa kalau anak itu sudah nakal, jahat, mana bisa dia bisa berbaik hatinya, dia bisa mengasihi temannya. Lalu kata ibunya kepada Bulbul, bisa Bulbul, kamu harus selalu berdoa. Nah, mulai saat malam hari, di saat Bulbul mau tidur, dia diingatkan oleh Roh Kudus, ayo Bulbul, kamu jangan lupa berdoa buat Bim Bim. Tadinya Bulbul bilang seperti ini, enggak mau ah. Aku udah sering disakitin, aku udah sering dilukai, aku udah sering dikata-katain, aku udah sering dibikin dia nangis, aku nggak mau. Tapi Roh Kudus terus mengingatkan dengan lemah lembut. Lalu akhirnya Bulbul mau. Lalu dengan berdoa, Bulbul mulai menyebutkan nama Bim Bim. Lalu Bulbul berdoa seperti ini, Tuhan Yesus, saya kesel sama Bim Bim. Saya nggak suka sama Bim Bim, karena Bim Bim itu selalu membuat saya sedih, selalu membuat hati saya sakit. Saya selalu dicaci maki, saya sering dimarah-marahin, bahkan juga makanan saya suka direbut, mainan saya diambil, saya disakitin hatinya. Lalu Roh Kudus kembali mengingatkan kepada Bulbul, ayo Bulbul, kamu harus memberkati Bim Bim. Lalu Bulbul mulai memberkati. Tuhan Yesus, saya memberkati Bim Bim. Saya mau mengasihi Bim Bim supaya Bim Bim menjadi anak yang tidak nakal lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, aku melepaskan berkat buat Bim Bim. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Satu hari Bim Bim berjalan. Lalu Bulbul melihat, aduh ada Bim Bim nih. Tapi Roh Kudus bilang, ayo kamu harus menegur dia. Tidak apa-apa, jangan takut. Lalu Bulbul
menegur Bim Bim. "Hai Bim Bim, mau kemana kamu?" Lalu Bim Bim bilang, "Mau ke warung." Wah, Bulbul dengan senang hati dia bilang, "Oh Tuhan, kok dia tidak marah-marah ya? Kok dia tidak mengganggu aku ya Tuhan ya?" Lalu Bulbul pulang. Jalan pulang, Bim Bim juga berjalan pulang. Tapi di perjalanan Bim Bim diam saja. Bim Bim tidak berbicara, tidak mengganggu Bulbul, tidak mengejek. Dia diam saja. Lalu Bulbul mulai bercerita kepada ibunya. "Ibu, aku tadi ketemu Bim Bim. Tapi aneh loh Bu, dia tidak mengata-ngatai aku lagi. Dia tidak mencaci maki aku, dan dia tidak mengejek-ngejek aku." Lalu ibunya bilang seperti ini, "Kamu sudah berdoa tadi malam buat Bim Bim?" "Sudah Ibu." "Apa yang kamu bilang sama Tuhan Yesus?" "Aku bilang, Tuhan, aku memberkati Bim Bim, aku mengampuni Bim Bim, dan aku mengasihi Bim Bim." Lalu ibu berkata, "Itu Tuhan menjawab doamu. Nah, ayo mulai sekarang kamu juga harus mengasihi, tidak boleh menjauhi Bim Bim. Ajak Bim Bim main." Ya, lalu Bulbul bilang, "Iya Ibu." Setelah itu, keesokan harinya Bim Bim mulai tiba-tiba Bim Bim datang ke rumah Bulbul. "Bulbul, Bulbul, halo Bulbul, shalom." Lalu Bulbul datang keluar dari rumahnya. "Hai Bim Bim, Bul, yuk kita mau main ke tanah lapang, kita main lagi ya, main layang-layang, ayo." Lalu tanpa disadari mereka berdua main dengan asik. Dan mereka rukun, mereka saling berbagi cerita, mereka juga sukacita. Dan tanpa terasa hari sudah mulai sore, pukul 4 mereka pulang ke rumah. Mereka pulang bersama-sama, dan setibanya di rumah Bulbul punya cerita. Dia menceritakan tentang keasikan mereka berdua. Bim Bim bersama Bulbul main layangan ke ibunya. Dan Bim Bim di rumah juga bercerita kepada ibunya. Dia bilang, "Ibu, kok aku sekarang sepertinya sayang sekali sama Bulbul. Kenapa ya? Padahal dulu aku benci sekali sama dia. Rasanya kalau aku tidak membuat dia menangis, sepertinya aku ada yang kurang." Tapi ibu dari Bim Bim bilang seperti ini, "Mulai saat ini kamu harus merubah semuanya. Sikap kamu yang dulu tidak boleh diulangin lagi. Harus mengasihi sesama teman kamu." Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan, "Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Bulbul berbuat baik kepada Bim Bim. Dia mau berdoa buat Bim Bim. Supaya apa? Supaya Bim Bim tidak nakal lagi, tidak mengganggu, bahkan juga tidak membuat dia menangis, terkadang merebut makanannya atau mainannya. Nah, memintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bulbul? Berdoa.
Ya, berdoa untuk siapa? Untuk Bim-Bim. Ya. Nah, karena di sini dibilang, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, adik-adik, ingat ya, Yesus, Tuhan Yesus adalah kasih. Nah, Tante mau ingatkan di sini, kasihilah musuhmu, ya. Dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, memintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sekian cerita dari Tante. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kalian, dan kalian boleh lakukan sehingga ada sukacita selalu, ada damai sejahtera selalu di dalam kehidupan kalian. Ada satu lagu Tante mau ajarkan ke kalian. Mungkin kalian sudah banyak yang kenal ya lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya. Jadi Yesus itu adalah kasih. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita harus punya apa? Punya kasih. Ya, sekian dulu firman Tuhan dari Tante Tabita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita akan membuat tempat untuk alat tulis. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada kaleng, lem, gunting, selotip, folio, juga hiasan. Pertama, kita akan siapkan folio. Kalian juga bisa menggunakan kertas lain seperti kertas kado ataupun kertas origami. Lalu kita akan rekatkan kertas tersebut dengan kaleng. Lakukan hal yang sama di sisi selanjutnya. Jika sudah, kita akan menggunting bagian atas dan bawah dari kertas yang tersisa. Kita gunting supaya memudahkan untuk melipat ke bagian dalam kalengnya. Jika sudah, kita akan lipat kertas tersebut ke bagian dalam kaleng. Kemudian kita gunting sisi Jika sudah digunting, kita lipat lagi. Lalu kita akan rekatkan dengan menggunakan selotip. Lakukan hal yang sama untuk bagian atasnya.
direkatkan dengan menggunakan selotip. Nah, kita akan memulai menghias. Di sini aku menggunakan kertas warna-warni. Lalu aku ukur dulu panjangnya sesuai dengan kaleng. Di sini aku menggunting 2 kertas warna-warni karena akan aku tempel di bagian atas dan bagian bawah tempat alat tulis. Lalu dilem. Kemudian direkatkan. Lakukan hal yang sama untuk sisi selanjutnya. Kita akan menambahkan hiasan lainnya. Di sini aku membuat hiasan yang ada tulisan namaku. Kalian juga bisa menggantinya dengan ayat Alkitab. Nah, sudah selesai deh. Sekarang kalian bisa mengisinya dengan alat tulis yang kalian punya, seperti pensil ataupun pulpen. Shalom adik-adik. Dan saat ini Tante Tabita mau mengumumkan setiap juara-juaranya. Dan ini akan disebutkan peserta-pesertanya. Oke, nah sekarang Tante mau sebutkan dari kelas kecil, juaranya ya dari kelas kecil. 1, Karen. 2, Mima. 3, Cleon. 4, Kalisi. 5, Alexa. Dan di kelas besar, siap-siap ya. 1, Prilly. 2, Jonathan. 3, Keira. 4, Felicia. 5, Cleo. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat ya adik-adik. Dan yang belum, minggu depan boleh ikut. Dan ayo kita maju bersama-sama. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada saat sore hari ini. Terima kasih Engkau telah pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu boleh ada di dalam kehidupan adik-adik dan juga
semua firman-Mu boleh dilakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya.